Modul 8. Sistem pemidanaan. Pidana pokok adalah jenis pidana utama yang diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang dijatuhkan oleh hakim sebagai sanksi utama terhadap pelaku tindakan pidana. Jenis-jenis pidana pokok menurut KUHP: 1. Pidana mati. Hukuman paling berat dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa. 2. Pidana penjara. Dapat bersifat seumur hidup atau untuk waktu tertentu paling lama 20 tahun. 3. Pidana kurungan. Lebih ringan dari pidana penjara, biasanya untuk pelanggaran atau kejahatan ringan. 4. Pidana denda. Kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara sebagai hukuman. 5. Pidana tutupan. Dalam KUHP lama disebut pidana tambahan, tapi dalam praktik khusus untuk pelaku tertentu berdasarkan alasan kemanusiaan sekarang hampir tidak diterapkan. Catatan UT: pada pokok dapat berdiri sendiri atau digabungkan dengan pidana tambahan. Penjatuhan pidana pokok harus mempertimbangkan sifat perbuatan, keadaan pelaku, dan tujuan pemidanaan. Pidana tambahan adalah jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan sendiri tetapi harus menyertai pidana pokok dan sifatnya melengkapi atau memperberat hukuman. Jenis-jenis pidana tambahan: Pasal 10 KUHP. 1. Pencabutan hak-hak tertentu, misalnya hak pemegangan jabatan, hak memilih dan dipilih, hak menjadi wali. 2. Perampasan barang-barang tertentu. Barang yang digunakan untuk melakukan tindakan pidana atau yang diperoleh dari tindakan pidana dapat dirampas untuk negara. 3. Pengumuman putusan hakim. Putusan pidana diumumkan di media atau tempat umum untuk memberi efek jera dan informasi kepada masyarakat. Pidana tambahan hanya dijatuhkan jika diatur dalam undang-undang atau dianggap perlu oleh hakim untuk mencapai tujuan pemidanaan. Sifatnya tidak mandiri sehingga selalu melekat pada pidana pokok. Single track system dan double track system adalah dua sistem pemidanaan yang membedakan bagaimana negara menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindakan pidana. Single track system sistem pemidanaan yang hanya menggunakan satu jenis sanksi, yaitu pidana, fokus pada pembalasan atas perbuatan yang melanggar hukum, tidak mengenal adanya tindakan Matsrager sebagai sanksi mandiri. Contoh sistem hukum pidana klasik yang hanya mengenal pidana pokok dan tambahan tanpa tindakan khusus. Kelebihan: kepastian hukum tinggi, penerapan sederhana. Kelemahan: kurang memberi ruang untuk rehabilitasi atau pencegahan khusus. 2. Double track system, sistem pemidanaan yang menggabungkan dua jenis sanksi, yaitu 1. Pidana untuk memberikan pembalasan dan efek jera. 2. Tindakan Matsrager untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki pelaku, misalnya perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi narkotika, penempatan di lembaga pendidikan. Kelebihan: lebih fleksibel, bisa menyesuaikan kebutuhan pembinaan dan perlindungan masyarakat. Kelemahan: penerapan lebih kompleks, bisa memunculkan perbedaan putusan untuk kasus yang serupa. KUHP Indonesia mengandung double track system karena selain mengenal pidana pasal 10 KUHP juga mengenal tindakan, misalnya dalam UU Perlindungan Anak atau UU Narkotika. Sentence diartikan sebagai putusan hakim yang menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap terdakwa setelah melalui proses pemeriksaan di pengadilan dan terbukti bersalah. Pokok definisi menurut UT merupakan tahap akhir dari proses peradilan pidana, berisi penentuan jenis pidana, lamanya pidana atau tindakan yang harus dijalani terpidana, harus didasarkan pada pembuktian yang sah dan pertimbangan hukum yang jelas, mencerminkan tujuan pemidanaan, pembalasan, pencegahan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Indefinite tense adalah jenis pidana yang jangka waktunya tidak tertentu secara pasti sejak awal, melainkan bergantung pada penilaian kemudian terhadap pelaku, perkembangan atau perbaikan diri terpidana selama menjalani hukuman. Ciri-ciri menurut UT: lamanya pidana tidak ditetapkan secara tetap dalam putusan awal. Keputusan akhir tentang pembebasan atau kelanjutan pidana biasanya ditentukan oleh lembaga pengawas atau dewan pembebasan bersyarat. Tujuannya lebih menekankan pada rehabilitasi daripada pembalasan. Banyak digunakan pada sistem pemasyarakatan modern yang fokus pada perbaikan pelaku. Contoh, pidana paling lama sekian tahun, tetapi pembebasan bisa lebih cepat jika pelaku menunjukkan perbaikan perilaku yang signifikan.
Intermediate sentence adalah jenis pemidanaan yang menentukan batas minimum dan maksimum lamanya pidana dalam putusan hakim, sedangkan kepastian beberapa lama pidana dijalani ditentukan kemudian berdasarkan evaluasi terhadap perilaku dan kemajuan terpidana selama masa hukuman. Ciri-ciri putusan menyebut dua batas waktu: minimum masa terpidana yang wajib dijalani, maksimum masa terpanjang yang dapat dijalani. Penentuan kapan terpidana dibebaskan di antara rentan itu bergantung pada perilaku selama menjalani pidana. Hasil penilaian dari Dewan Pembebasan Bersyarat atau lembaga permasyarakatan bertujuan untuk mendorong motivasi perbaikan diri dan rehabilitasi. Contoh, pidana penjara antara 5-10 tahun. Terpidana bisa dibebaskan setelah 6 tahun jika perilaku sangat baik.